Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Mari kita berdoa. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan, waktu yang berharga untuk kami datang menyembah Engkau ya Bapa. Untuk kami datang merendahkan diri, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah. Biarlah ya Bapa, sekalipun kami saat ini belum dapat beribadah di tempat ibadah yang Tuhan sudah sediakan, itu tidak membuat kami menjadi kendor. Itu tidak membuat kami menjadi abai akan ibadah kami kepada Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, dengan segala kerinduan, kami boleh bersama-sama dengan anggota keluarga kami, berkumpul, bersehati, memuji, memuliakan nama Tuhan, mengajak mereka untuk bersama-sama menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman. Teguhkan kami Bapa, kuatkan kami, topang kami dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga melalui sabda-Mu kami boleh semakin percaya akan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Berfirmanlah Bapa, hati kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kita boleh panjatkan kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kalau pada hari ini kita boleh bersama dengan anggota keluarga kita bermazmur, memuji dan memuliakan Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah belajar dan kita akan masuk kepada poin kedua dan ketiga. Saudaraku yang terkasih, minggu lalu kita sudah belajar, kita kembali diingatkan, manakala kita mengalami pergumulan, manakala kita mengalami kesesakan, kesusahan, sama seperti yang pernah dialami oleh bangsa Yehuda. Ketika mereka ditindas, ketika mereka ada dalam pembuangan, ketika mereka seolah-olah kehilangan pengharapan, Tuhan memberikan janjinya kepada bangsa Yehuda. Dan janji itulah yang juga kita imani, kita yakini, berlaku bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, berlaku bagi engkau. Dan Tuhan rindu kita manakala menghadapi, mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami pergumulan dan persoalan, pencobaan, ujian yang berat. Tuhan merindukan engkau memperkatakannya dengan iman. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkatakanlah dengan iman, Tuhan memegang tangan kananku, aku tidak takut. Imani itu di dalam kehidupan saudara.
Kalau saudara saat ini sedang bergumul, sedang ada kesusahan, sedang ada persoalan beban berat, sebagaimana yang kita ketahui pandemi ini telah banyak menyebabkan kesusahan, penderitaan, pencobaan. Katakan dengan iman, Tuhan memegang tangan kananku, aku tidak takut. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menolong hidupku, aku tidak takut. Tuhan menolong hidupku, aku tidak takut. Sekalipun engkau lemah, sekalipun engkau tidak berdaya, sungguh-sungguh seperti cacing Yakub atau si ulat Israel yang sama sekali tidak berdaya, yang merasakan begitu lemah dan putus pengharapan. Katakan dengan iman, Bapak Ibu Saudara, perkatakan dengan penuh kepercayaan, aku tidak takut sebab Tuhan menolong hidupku. Sekalipun rasanya sesek, sekalipun rasanya sakit, sekalipun rasanya segala sesuatu yang saat ini menimpa kehidupanmu begitu amat berat, katakan dengan iman, katakan dengan penuh kepercayaan diri, Tuhan menolong kehidupanku. Saudaraku yang terkasih, seorang anak Tuhan tidak akan pernah kehilangan pengharapan apapun yang terjadi dalam kehidupannya, sebab ada satu pribadi yang setia menolong hidupnya. Semalam Bapak Ibu Saudara, saya menerima satu rekaman video singkat dari grup teman SMA saya. Rupanya ada temannya dalam satu persekutuan Batak, Bapak Ibu Saudara, yang harus kehilangan istrinya. Istrinya ini adalah nakes, perawat. Katanya adalah perawat yang terbaik. Karena terpapar, kemudian Tuhan memanggil dan meninggalkan 5 orang anak. Temannya ini di video itu menangis kencang. Seorang laki-laki menangisi istrinya yang telah berjuang untuk menolong begitu banyak pasien dan akhirnya kemudian terpapar dan Tuhan memanggil. Saya dan Bapak Ibu Saudara tidak sendirian. Ketika Bapak Ibu Saudara mungkin juga mengalami kesusahan di dalam pekerjaan karena pandemi ini, saya dan Bapak Ibu Saudara tidak sendirian. Ada begitu banyak orang di dunia ini, bahkan ratusan juta orang yang saat ini sedang mengalami kesusahan. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, setiap orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, engkau tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Engkau tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Engkau tidak pernah melangkah sendirian. Sekalipun orang yang terkasih pada akhirnya berpulang Bapak Ibu Saudara, tetapi yakin dan percayalah Tuhan yang akan senantiasa menggendongmu. Seperti lagu pujian, serahkanlah bebanmu pada Yesus. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang engkau perlu. Yesus adalah penolong yang setia dalam hidupmu. Di saat kau ragukan akan kasih-Nya, ingatlah selalu janjinya. Dia tetap sertai engkau dalam hidup ini. Hanya Dialah jawaban bagi pergumulanmu. Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang sedang engkau alami. Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang kita alami, Bapak Ibu Saudara. Namun satu hal yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kalau dulu Tuhan tolong, Tuhan pasti akan menolong sekarang dan sampai
seterusnya dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah berdoa. Berdoalah apapun yang menjadi pergumulan dalam hidupmu, bawalah itu semuanya ke dalam tangan Tuhan di dalam doa-doamu. Dengan berdoa kita percaya bahwa Allah lebih berkuasa dari apapun dan siapapun dalam menolong kita. Seperti yang sudah dialami oleh banyak orang. Mungkin yang Tuhan sudah panggil, yang telah berpulang adalah seseorang yang sangat berarti dalam kehidupan kita, yang juga bahkan berperan dalam menopang kehidupan kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, atau bahkan juga secara ekonomi juga menopang perekonomian kita. Bisa jadi suami kita, istri, ataupun juga rekan kerja kita, pimpinan dalam perusahaan, sehingga kita kemudian kebingungan karena Tuhan sudah panggil. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, Dia lebih dari semuanya. Dia adalah jawaban dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti akan menjaga, Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan memberkati, Tuhan pasti akan menyediakan tepat pada waktunya. Dengan caranya yang ajaib Bapak Ibu Saudara, yang seringkali tidak terpikirkan oleh kita. Seringkali Tuhan akan menyatakan apa yang sama sekali tidak terpikirkan, tidak terbayangkan dalam kehidupan kita. Dan engkau akan berkata, kok bisa ya? Engkau akan takjub, engkau akan heran. Tetapi yang terutama adalah percaya, imani, yakini akan penyertaan Tuhan, yakini akan pertolongan Tuhan, yakini akan perlindungan Tuhan dalam kehidupanmu, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupanmu. Saya, istri, keluarga kami sungguh mengalaminya dalam pelayanan. Tuhan bisa pakai bahkan seseorang yang bukan anggota keluargamu, yang bukan saudara sekandungmu, yang bukan keluarga besarmu. Tuhan bisa pakai Bapak Ibu Saudara siapapun untuk dapat menolong engkau, memberkati engkau, untuk dapat berperan dalam menopang kehidupanmu. Tuhan bisa pakai siapa saja, dengan cara apa saja yang Tuhan kehendaki. Tuhan sanggup dan berkuasa untuk memelihara kehidupanmu. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara, karena ada Tuhan yang menyertai engkau. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu Saudara sudah meminta pertolongan darinya? Apakah Bapak Ibu Saudara sudah sungguh-sungguh datang dalam doa? Apakah saudara sudah sungguh-sungguh datang dalam pujian dan penyembahan? Manakala engkau mengalami kesusahan, manakala engkau mengalami pencobaan, manakala engkau mengalami penderitaan, apakah engkau sudah benar-benar menyerahkan beban kehidupanmu kepada Tuhan? Ini yang menjadi perenungan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa-masa sekarang ini, apapun kesusahan yang terjadi, percayalah, katakan dengan iman, Tuhan pasti menolong kehidupanku. Aku tidak takut. Bersama Tuhan selalu ada jalan keluar. Bersama Tuhan ada suatu yang besar yang pasti akan dinyatakan bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang sungguh-sungguh berserah di dalam kehidupannya. Shalom, mari kita berdoa. Kami membawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau yang akan terus menolong dan menopang kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang setia, Engkau yang terus menjagai kami, Engkau yang selalu
memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk firman Tuhan yang boleh meneguhkan kami. Inilah kehidupan kami Bapa. Kami bawa kepada Tuhan keluarga kami. Kami bawa kepada Tuhan masa depan kami. Kami bawa kepada Tuhan pekerjaan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.